Shalom, selamat Natal bagi kita semuanya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita patut bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kita untuk tiba hingga pada saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang mau merendahkan diri. Pada saat ini kami mempermuliakan Tuhan lewat hidup kami, lewat perayaan Natal. Pada saat ini juga kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Ajari kami supaya menghidupi sabda-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah Natal kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Demikian firman Tuhan, mari kita baca secara bersama-sama. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetap merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tentu kita patut bersyukur di mana pada saat ini kita kembali merasakan bagaimana Natal yang sesungguhnya telah hadir bagi kita. Namun yang perlu kita renungkan secara bersama-sama, sesungguhnya apa itu makna Natal bagi kita. Banyak orang sekarang ini, dia tidak lagi mendapatkan apa makna Natal di dalam kehidupannya. Hal itu dikarenakan karena Natal itu hanya sebatas perayaan saja. Namun, apakah demikian? Tentu tidak. Tetapi melalui perayaan Natal, kita merasakan, kita menikmati, kita menyadari bagaimana Kristus yang telah meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Dalam perikop khotbah kita pada saat ini, bagaimana seorang pemazmur mengajak setiap orang untuk senantiasa mengakui bahwa Allah itu baik. Kenapa hal itu disampaikan oleh pemazmur? Karena pemazmur sungguh-sungguh merasakan, sungguh-sungguh menikmati bagaimana pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Dalam perikop kita, dalam Mazmur 147 ini merupakan mazmur nyanyian yang disampaikan oleh pemazmur ketika Allah mengembalikan umat pilihannya kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Setelah mereka selama 70 tahun Tuhan izinkan menderita di tanah pembuangan Babilonia.
Akhirnya Tuhan mengangkat mereka, mengembalikan mereka ke tanah mereka yang sesungguhnya. Itu yang membuat pemazmur sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Dalam ayat yang pertama dikatakan haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Dalam Mazmur 147 ini, khususnya dalam khotbah kita ini, bagaimana pemazmur melihat segala kebaikan Tuhan yang benar-benar nyata di dalam hidupnya. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, bagaimana pemazmur katakan Tuhan membangun Yerusalem. Yerusalem yang dulunya porak-poranda oleh karena ketegaran hati umat pilihan Tuhan. Akhirnya Tuhan bangun kembali, Tuhan kembalikan mereka, Tuhan izinkan mereka menikmati segala pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, yang selama ini berpikir bahwa Tuhan meninggalkan hidupku, yang selama ini berpikir bahwa penderitaan ini tidak akan hilang. Namun faktanya semuanya Tuhan gantikan dengan sebuah sukacita. Makanya dikatakan Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-namanya. Biarlah Tuhan kita, besarlah Tuhan kita dan berlimpah-limpah kekuatan, kebijaksanaan tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Inilah bagian yang pertama yang dilihat oleh pemazmur, bagaimana segala kebaikan Tuhan benar-benar nyata bagi kehidupan mereka. Lalu dalam bagian yang kedua, dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, bagaimana pemazmur mengajak semuanya untuk mempermuliakan Tuhan dengan kecapi. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Artinya pemazmur mengatakan sembah dan muliakanlah Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Jadikan hidupmu mempermuliakan Tuhan. Jadikan hidupmu menjadi kesaksian atas kebaikan Tuhan. Makanya pemazmur katakan bernyanyilah bagi Tuhan. Dia menutupi langit dengan awan-awan yang menyediakan hujan bagi bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur ini pemazmur juga mengatakan bahwa hanya ada satu yang tidak disukai oleh Tuhan. Apa itu? Dalam ayat ke-11 dikatakan, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Yang artinya secara sederhana, yang tidak disukai oleh Tuhan adalah sebuah perpecahan. Yang tidak disukai oleh Tuhan adalah sebuah peperangan. Kuda menjadi gambar peperangan. Laki-laki menjadi orang-orang yang ikut berperang. Tuhan tidak menyukai itu. Akan tetapi yang disukai oleh Tuhan, yaitu bagaimana orang-orang takut akan Dia. Bagaimana orang-orang mempermuliakan Tuhan. Bagaimana orang-orang hidup di dalam kasih setia Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan tentu tidak akan ada peperangan, perkelahian di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam momen Natal ini, hal apakah yang boleh kita lihat, yang boleh kita pegang, dan yang boleh kita imani dari tema Natal kita pada saat ini? Dalam tema Natal dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan. Bagaimana orang yang percaya melalui perayaan ini, kita diajak yang pertama itu supaya kita memuji Tuhan karena kebesarannya. Jangan ada lagi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tahun 2020 kita tidak bisa merayakan Natal. Kalaupun ada perayaan-perayaan Natal, itu perayaan-perayaan kecil. Tetapi tahun 2021 ini kita diperbolehkan
merayakan Natal lebih besar. Oleh karena itu, karena sudah diizinkan, maka kita harus memuji Tuhan, memakai kesempatan ini untuk mempermuliakan Tuhan, memakai kesempatan ini untuk menyanyikan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Natal ini memberikan sebuah kesadaran bahwa yang terbesar di dalam kehidupan orang percaya bukanlah dirinya, bukanlah kehormatannya, bukanlah kepintarannya. Tapi yang terbesar di dalam kehidupan setiap orang yang percaya adalah kasih setia Tuhan yang menyelamatkan. Kristus yang datang ke dunia ini menjadi seorang bayi yang lahir, mau menunjukkan bagaimana kebesaran kuasa Tuhan yang benar-benar nyata lewat kelahiran. Maka kita diingatkan, karena Tuhan yang lahir adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, maka kita mempermuliakan Dia dengan segala hidup kita. Natal ini memberikan sebuah semangat yang baru, bagaimana setiap jiwa-jiwa senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika pemazmur bersyukur, bernyanyi, mempermuliakan Tuhan karena pertolongan Tuhan sudah menyelamatkan mereka, maka kita juga diajak pada saat ini, dalam perayaan ini, kita diajak untuk bersyukur, bernyanyi, mempermuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah ada di antara kita, karena Tuhan datang berbelas kasihan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana melalui Natal ini kita mempermuliakan Tuhan atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita menyadari selama tahun 2019 sampai tahun 2020 banyak kesedihan yang terjadi di mana-mana. Tapi kita bersyukur hari ini atas seizin Tuhan kita dipelihara, kita dijaga, kita diizinkan Tuhan melalui banyak gelombang percobaan. Maka kita bersyukur untuk semuanya itu. Maka melalui perayaan Natal ini, setiap orang yang percaya harus mempermuliakan Tuhan karena Tuhan memelihara hidupnya. Engkau boleh ada pada saat ini, itu karena pemeliharaan Tuhan. Lalu jangan lagi ada kesombongan di dalam hidupmu. Jika pada saat ini engkau bisa hidup, itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagimu. Maka kita bersyukur untuk semuanya. Natal ini memberikan kesadaran bagi kita. Kesadaran apa? Kita harus katakan dalam diri kita, terima kasih Tuhan, Engkau memelihara hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara keluargaku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikanku ada hingga pada saat ini. Maka bersyukurlah Bapak Ibu dalam perayaan Natal ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, melalui Natal ini kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya mau bertanya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang kamu inginkan di dalam kehidupan? Apakah engkau sudah merasakan kehadiran Tuhan? Ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah keluarga yang berbahagia. Mereka kaya, mereka punya anak, tapi anak mereka masih kecil, masih berumur 3 tahun. Suatu ketika kedua orang tua ini ingin memberikan sebuah momen yang tidak terlupakan bagi anaknya dalam perayaan Natal. Lalu mereka bertanya kepada anaknya, "Nak, apa yang engkau minta pada saat ini sebagai hadiah Natal yang akan kami berikan padamu?" Mereka tawarkan semuanya. Tapi apa yang dikatakan oleh anak kecil tersebut? Dia hanya meminta, "Pak, Ma, saya tidak butuh hadiah dari kalian. Saya butuh hadiah dari
Santa Claus. Saya ingin bertemu dengan Santa Claus. Kenapa anak itu meminta demikian? Karena dalam pola pikir anak itu, hadiah dari Santa Claus jauh lebih baik dibandingkan hadiah dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya terdiam, berpikir sejenak. Bagaimana kami akan mewujudkan keinginan daripada anak kami ini? Setelah mereka berpikir, berdiskusi, akhirnya kedua orang tua ini memutuskan mereka harus menghadirkan Santa Claus pada saat malam Natal. Seiring berjalannya waktu, malam Natal pun tiba. Si ayah berperang sebagai Santa Claus. Si ayah berpakaian Santa Claus dan bertemu dengan anaknya. Lalu si ayah katakan, apa yang kamu minta? Dikatakan si ayah, Santa Claus yang menjadi si ayah. Anak itu mengatakan, berikanlah. Apapun yang kamu berikan, pasti aku suka. Lalu si ayah ini menjadi Santa Claus ini memberikan banyak hadiah. Dan si anak ini bersuka cita dengan semuanya itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Sebenarnya, si anak tersebut adalah kita. Si anak tersebut adalah orang-orang percaya yang hanya meminta dalam perayaan Natal bagaimana Allah memberikan segala sesuatu, dan Allah sudah memberikan segala sesuatu. Tidak hanya hadiah yang dihadiahkan oleh Tuhan, bahkan dirinya menjadi hadiah yang terindah bagi kita. Maka kita harus bersyukur, harus bernyanyi, harus mempermuliakan Tuhan. Katakan di dalam tengah-tengah rumah tanggamu, hadiah terbesar di dalam hidupku adalah Tuhan, karena Tuhan juru selamatku. Jadi para ibu, jangan meminta dari suami ingin mendapatkan mobil baru, mendapatkan perhiasan baru, kebaya baru atau suami. Tetapi yang harus kita minta pada saat ini, yaitu bagaimana Kristus benar-benar memerintah di dalam hidup kita, sehingga kita mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Selamat Natal, selamat bersukacita, selamat mempermuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Pada saat ini kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mengajarkan kami untuk mempermuliakan Tuhan dengan segenap hidup kami. Karena Engkau telah memelihara, menjaga hidup kami. Bahkan pada saat momen Natal ini, kami mempermuliakan Tuhan karena Engkau telah menjadi manusia untuk kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah kiranya hadiah yang terindah kami rasakan di tengah-tengah rumah tangga kami. Ada kedamaian, ada sukacita, dan Allah hadir di sana. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.